Aku harus dulu. Oke, Bu Nening mau baca? Bentar. Belum. Bentar. Aku rasanya ketinggalan Ya, banyak. Bab 19. Oke. sudah. Ya, Oke. Bab 19, apa yang dibutuhkan? Jadi apa yang dibutuhkan untuk membangun bisnis pemasaran jaringan yang berhasil? Pertama, lihat apa saja yang tidak dibutuhkan. Anda tidak butuh gelar MBA atau gelar bisnis mentereng apapun. Ingat, kata dapat digandakan. Strategi paling efektif dalam bisnis pemasaran jaringan adalah strategi yang paling bagus penggandaannya. Pemasaran jaringan menghasilkan model bisnis kuadran B seperti yang Henry Ford hasilkan bagi industri otomotif, menyederhanakan prosesnya sehingga komponen bisa diproduksi secara massal. John, kesuksesan bisnis pemasaran jaringan bukanlah karya agung sepasang tangan terampil. Kesuksesan semacam itu adalah simfoni kesederhanaan yang dimainkan oleh ratusan ribu tangan. Anda tidak harus hebat dalam menjual. Sekali lagi, salah kaprah terbesar di antara orang yang tidak benar-benar terlibat dalam pemasaran jaringan adalah Anda harus punya bakat alami sebagai penjual untuk bisa sukses. Ini salah besar. Bahkan bertahan dengan gagasan seperti itu akan mencederai Anda dalam pemasaran jaringan. Mengapa? Karena tipe penjual hebat tidak dapat menggandakan diri. John, ingat, pemasaran jaringan pada dasarnya bukanlah bisnis menjual, tapi mengajari, membangun tim, dan memimpin. Tugas Anda bukanlah menjual produk, dan bahkan juga mengajari banyak orang untuk menjual banyak produk. Tugas Anda adalah memimpin, melatih, dan membangun orang. Itulah bagian pertama yang terpenting dalam membangun jaringan. Berhasil menjual bukanlah intinya. Membangun jaringan itulah intinya. Tepat sekali. Anda tidak perlu keluar dari pekerjaan. Bahkan, jauh lebih baik jangan tinggalkan pekerjaan Anda saat memulai. Pertama, membangun bisnis sendiri tidak sama dengan mulai pekerjaan baru dalam hal Anda menerima gaji begitu Anda masuk kantor. Membangun jaringan membutuhkan waktu. Beri waktu, John. Dan bukan hanya untuk alasan keuangan. Bahkan meski Anda mampu meninggalkan pekerjaan, banyak pembangun jaringan baru mendapati bahwa setelah bisnis berjalan, tetap terhubung dengan rekan kerja, bisa menjadi sumber calon mitra atau rujukan ke calon mitra. Sejumlah besar pemasar jaringan membangun bisnis sebagai aktivitas paruh waktu. Survei Armada Penjualan Nasional 2008 yang dilakukan Bu Nening ke mute. ya. Saya ulang ya, sejumlah besar pemasar jaringan membangun bisnis sebagai aktivitas paruh waktu. Survei Armada Penjualan Nasional 2008 yang dilakukan oleh Direct Selling Association menunjukkan hanya 1 dari 8 pemasar jaringan yang menjalankan bisnis selama 20 jam atau lebih tiap minggu. Anda tidak harus kaya atau menggadaikan kembali rumah Anda. Sebagian besar bisnis pemasaran jaringan membutuhkan kurang dari $500 sebagai modal awal. Jangan salah, modal tunai sebesar itu adalah untuk tenaga dan gairah. Investasi terbesar pada sebagian besar bisnis milik sendiri adalah investasi pada diri sendiri dalam bentuk waktu, fokus, dan keuletan. Akan tetapi Anda tidak butuh segunung uang untuk memulai. John, tetap saja hanya karena jumlahnya kecil bukan berarti investasi semacam itu tidak ada. Ini bisnis
dan Anda wajib menjalankannya sebagai bisnis. Itu berarti Anda harus mengeluarkan biaya operasional bulanan. Umumnya anggaran bulanan Anda tidak terlalu besar. Suplai produk sampel setiap bulan dan biaya kontrak serta presentasi seperti disinggung sebelumnya, CD, DVD, situs web, dan lain-lain, selain materi pengembangan bisnis dan pribadi. Jadi, Anda tidak mempertaruhkan banyak uang untuk mulai, tapi Anda tetap perlu menganggarkan belanja bulanan dalam jumlah yang masuk akal. Anda tidak perlu menjadi ahli negosiasi atau pakar matematika. Anda butuh semangat membara dan keteguhan hati yang dibahan bakari oleh segalon gairah. Anda harus mencintai pekerjaan Anda, kata teman saya Donald Trump. Tanpa gairah, kesuksesan itu sulit didapat. Sebagai wirausaha, Anda akan menghadapi masa sulit jika tidak punya gairah pada apa yang Anda lakukan. Itu sejumlah hal yang tidak dibutuhkan untuk membangun bisnis pemasaran jaringan yang berhasil. Sekarang, mari kita lihat apa yang dibutuhkan. Jujur pada diri sendiri, membangun bisnis di kuadran B tidaklah mudah. Anda perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah saya memiliki apa yang dibutuhkan? Maukah saya keluar dari zona nyaman? Maukah saya dipimpin sekaligus belajar memimpin? Adakah orang kaya di dalam diri saya yang siap menampilkan diri? Jika jawabannya ya, segeralah mulai mencari bisnis pemasaran jaringan yang menawarkan program pelatihan hebat. John, saya juga perlu menambahkan ini. Pastikan Anda tahu pasti di mana posisi Anda dan apa yang ingin Anda raih dalam kehidupan. Mempunyai visi akan apa yang ingin Anda raih itu sangatlah penting. Selanjutnya, perjelas harapan-harapan Anda. Ketahui apa yang dibutuhkan dalam hal waktu yang harus disisihkan setiap minggu, selain uang, keterampilan, dan sumber daya. Ketahui langkah-langkah apa yang perlu Anda ambil untuk menyukseskan bisnis ini. Buat kerangka waktu yang jelas. Di buku yang saya tulis bersama Donald Trump, Why We Want You to Be Rich, Donald menulis, pemasaran jaringan membutuhkan semangat berwirausaha dan itu artinya fokus serta keuletan. Saya tidak merekomendasikan pemasaran jaringan pada orang yang tidak punya motivasi diri yang tinggi. Donald betul sekali. Sikap yang benar. Bagi saya, menjadi wirausaha adalah proses berkesinambungan yang masih terus saya jalani. Saya yakin saya akan menjadi wirausaha magang seumur hidup. Saya suka bisnis dan saya suka memecahkan masalah bisnis. Itulah proses yang menghadirkan kehidupan yang saya inginkan. Jadi meski kadang terasa sulit, proses itu layak dijalani. Satu hal yang membuat saya bertahan, cahaya di kegelapan bahkan sangat saat gulita sekalipun. Saya menempel secarik kertas dari kue keberuntungan Cina di landasan telepon di kantor perusahaan dompet peselancar kami yang berbunyi. Anda selalu bisa berhenti. Mengapa mulai sekarang? Banyaknya telepon yang harus saya jawab memberi saya lebih dari cukup alasan untuk berhenti. Akan tetapi setelah menutup percakapan, saya melirik kalimat bijak dari kue keberuntungan itu dan berkata pada diri sendiri, meski ingin sekali berhenti, saya tidak akan melakukannya hari ini. Saya akan berhenti besok. Untungnya, besok itu tak pernah datang. Ayah kaya saya sering berkata, andai menjadi kaya itu mudah, semua orang pasti kaya. Itulah sebabnya ketika orang bertanya, apa resep nomor 1 saya untuk menjadi kaya? Saya jawab, saya tidak ingin orang lain menyuruh-nyuruh saya. Saya sangat menginginkan kebebasan. Saya tidak ingin jaminan kerja.
Saya menginginkan kebebasan keuangan. Itulah yang ditawarkan oleh pemasaran jaringan. Jika Anda lebih suka menerima gaji tetap dan masuk serta pulang kerja teratur, bisnis pemasaran jaringan tidak cocok untuk Anda. Pertumbuhan sejati. Bisnis pemasaran jaringan bisa menjadi bisnis kuadran B. Akan tetapi tidak ada jaminan bisnis ini akan jadi seperti itu. Anda sendiri yang menentukan. Pemasaran jaringan adalah wahana yang sempurna bagi mereka yang ingin masuk dunia kuadran B. Sementara potensi penghasilan Anda di kuadran E dan S cenderung terbatas sebesar yang Anda sebagai seorang individu dapat hasilkan. Dalam pemasaran jaringan, Anda dapat memperoleh penghasilan sebanyak yang jaringan Anda dapat hasilkan. Ini artinya begitu jaringan Anda tumbuh besar, Anda dapat memperoleh uang dalam jumlah melimpah. Akan tetapi, sekedar bergabung dengan perusahaan pemasaran jaringan tidak menjadikan investasi baru Anda sebuah bisnis kuadran B. Paling tidak sampai investasi tersebut tumbuh benar-benar besar. John, definisi teknis untuk bisnis besar adalah bisnis dengan anggota 500 orang atau lebih. Sekali lagi, ke-500 orang itu biasanya digambarkan sebagai karyawan, tapi intinya adalah angka yang terlibat. Setelah berhasil membangun jaringan dengan 500 perwakilan independen atau lebih, yang Anda miliki itu pas dengan definisi bisnis besar atau kuadran B. Sistem bisnis pemasaran jaringan dirancang untuk merangkul jauh di atas 500 orang. Jaringan seorang individu bisa tumbuh sampai beberapa ribu atau bahkan puluhan ribu orang, dan organisasi jaringan berjumlah ratusan ribu orang bukanlah sesuatu yang luar biasa. Pemasar jaringan pemula sering keliru memperlakukan penghasilan baru mereka dari jaringan sebagai uang bebas, penghasilan yang siap digunakan sejak hari pertama. Akan tetapi, jika jaringan Anda baru terdiri dari 5, 10, 50, atau bahkan 100 atau 200 orang, bisnis baru Anda itu masih dalam tahap pembentukan, belum menjadi bisnis besar. Begitu jaringan Anda tumbuh di atas 500 orang dan terus tumbuh menjadi ribuan, Anda punya bisnis kuadran B yang mendatangkan penghasilan pasif. Jaringan itu bukan sekedar layak, itu aset yang mendatangkan penghasilan. Akan tetapi itu berarti interval dari saat Anda bergabung dengan perusahaan sampai titik Anda mencapai skala bisnis 500 lebih adalah periode formatif, periode membangun fondasi. Coba perhatikan, tetap berfokus pada tujuan utama, membangun kekayaan. Perlu waktu. Jika Anda pikir bisa memulai bisnis pemasaran jaringan dan berharap mendapat uang saat itu juga, artinya Anda masih berpikir seperti orang yang tinggal di kuadran E atau S. Bahkan penghuni kuadran E dan S lah yang sering terjerumus ke skema cepat kaya serta tipu daya semacam itu. John, tidak ada yang dinamakan jalur cepat kaya dalam pemasaran jaringan. Meski sederhana, aktivitas bisnis pemasaran jaringan membutuhkan waktu dan tenaga, landasan penghasilan pasif. Menurut DSA, rata-rata 1 dari 10 kontak akan menjawab ya untuk peluang itu. Akan tetapi, angka itu bertambah seiring meningkatnya level pengalaman pemilik bisnis. Perhatikan, angka itu berlaku berdasarkan volume. Dengan 10 kontak, mungkin pernyataan itu tidak bisa Anda buktikan. Tetapi dengan 100 orang kontak, pernyataan itu tak terbantahkan. Selama beberapa tahun, sejumlah orang mempromosikan bisnis pemasaran jaringan sebagai semacam jalur cepat menjadi kaya. Tentu saja, klaim itu omong kosong. Orang-orang di pemasaran jaringan yang sukses mengembangkan keterampilan kepemimpinan, membangun bisnis, serta mengembangkan kekayaan sejati mereka butuh waktu lama dan perjuangan keras untuk mewujudkannya. Jadi,
Jangan terperdaya ketika seseorang berusaha mengatakan kepada Anda bahwa hasilnya akan bisa segera Anda lihat. Itu bukan bisnis sulapan atau instan dan untung-untungan. Pemasaran jaringan adalah bisnis yang serius. Kita sedang bicara tentang kehidupan Anda. Dalam bisnis di dunia nyata, jika tidak bisa menghasilkan laba dalam 3-6 bulan, Anda dipecat. Xerox agak sedikit bermurah hati. Mereka memberi Anda waktu setahun untuk belajar dan setahun masa percobaan. Kalau tidak ada periode 2 tahun itu, saya pasti dipecat. Situasi Anda lain. Perusahaan pemasaran jaringan tidak akan memecat Anda. Jadi jangan memecat diri sendiri. Jangan berusaha selama beberapa bulan atau setahun lalu berkata, ya, rasanya ini tidak berhasil. Beri waktu yang dibutuhkan. Robert, John, saat saya berkata, beri waktu, orang umumnya balik bertanya, oke, berapa lama? Apa jawaban Anda? John, jawaban saya, beri waktu 5 tahun. Robert, itulah tepatnya jawaban yang saya berikan. Bahkan itu berlaku dalam membangun bisnis apapun. Saya menyebutnya rencana 5 tahun. Rencana 5 tahun. Jika Anda serius ingin memulai perjalanan ini, saran saya anggarkan waktu minimum 5 tahun untuk belajar, tumbuh, mengubah nilai-nilai inti Anda, dan bertemu sahabat baru. Mengapa? Karena itu realistis. Howard Schultz butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun Starbucks. Ray Kroc butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun McDonald's. Dan Michael Dell butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun Dell Computer. Butuh waktu untuk membangun perusahaan hebat dan memimpin bisnis hebat. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun bisnis di kuadran B. Mengapa harus ada yang berbeda? Kebanyakan orang tidak berpikir dalam bingkai tahun karena dilatih dengan iklan dan nilai gaji di kuadran E. Mereka berpikir dalam bingkai hasil seketika. Apakah mengherankan begitu banyak orang saat pertama kali mempertimbangkan masuk ke dunia B, rentan terjebak dalam gagasan cepat kaya? Saya mendaftar seminggu lalu. Kapan saya mulai mendapat uang banyak? Boom. Menjadi kaya dengan cepat itu sesuatu yang bertolak belakang. Relasi yang kaya tidak terjadi begitu saja. Novel bermutu dan menuai banyak pujian tidak ditulis dalam semalam. Jadi, menciptakan kekayaan itu butuh waktu. Baik kekayaan keuangan maupun kekayaan apapun. Itulah sebabnya kuadran B hanya berisi sedikit orang. Orang umumnya ingin uang, tapi tidak bersedia menginvestasikan waktu. 10.000 jam, coba hitung. Jika Anda bekerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu, setelah 5 tahun berusaha secara serius, Anda sudah bekerja selama 10.000 jam. Di bukunya Outliers, The Story of Success, Malcolm Gladwell mengatakan bahwa untuk mencapai prestasi hebat di bidang apapun, dibutuhkan kerja keras selama 10.000 jam. Ketika masih SMA, Bill Gates menghabiskan 10.000 jam melakukan pemrograman. Ketika masih berupa band Inggris tidak terkenal yang membawakan lagu orang lain, The Beatles manggung di klub malam di Hamburg 7 jam sehari, 7 hari seminggu, total 10.000 jam. Yang betul-betul menarik tentang hukum 10.000 jam ini, kata Gladwell, adalah prinsip ini berlaku di mana saja. Anda tidak bisa menjadi grandmaster catur sebelum berlatih selama 10.000 jam. Jawara tenis yang mulai bermain pada usia 6 tahun terjun ke Wimbledon pada usia 16 atau 17 tahun. Seperti Boris Becker, musisi klasik yang mulai bermain pada usia 4 tahun,
memulai debut mereka di Carnegie Hall pada usia 15 tahun atau sekitar itu. 10.000 jam. Coba hitung. Jika Anda bekerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu, setelah 5 tahun berusaha secara serius, Anda sudah bekerja selama 10.000 jam. Untungnya bagi Anda, menguasai pemasaran jaringan tidak seperti menjadi Grandmaster catur. Anda tidak perlu menjadi Boris Becker, The Beatles, atau Bill Gates. Anda tidak perlu menjadi yang terbaik di dunia, tapi Anda memang wajib menguasai keterampilan bisnis itu. Anda tidak perlu bekerja 45 jam seminggu selama 5 tahun. Akan tetapi untuk belajar dan menguasai apa saja yang dibutuhkan guna membangun jaringan yang besar dengan penghasilan pasif, bantu serta beri diri Anda sendiri cukup waktu. Omong-omong, saya masih menggunakan rencana 5 tahun ini saat memutuskan mempelajari hal baru. Misalnya, investasi properti. Saya masih memberi diri saya waktu 5 tahun untuk mempelajari prosesnya. Saat ingin belajar cara berinvestasi saham, sekali lagi saya memberi diri sendiri waktu 5 tahun untuk mempelajari prosesnya. Banyak orang berinvestasi sekali, kehilangan beberapa dolar, dan berhenti. Mereka berhenti setelah kesalahan pertama. Itulah sebabnya mereka gagal memetik pelajaran. Akan tetapi, kalah adalah bagian dari proses untuk menang. Hanya pecundang yang menganggap pemenang tidak pernah kalah, yang menganggap kesalahan wajib dihindari. Kesalahan adalah kesempatan tak terlihat untuk memetik pelajaran penting. Saat ini saya masih memberi diri sendiri waktu 5 tahun untuk melakukan sebanyak mungkin kesalahan. Saya melakukannya karena tahu semakin banyak kesalahan yang saya buat dan ambil pelajaran darinya, semakin cerdas saya nantinya. Jika selama 5 tahun tidak melakukan kesalahan apapun, kepandian saya masih seperti 5 tahun yang lalu. Umur saya yang bertambah 5 tahun. Beri diri Anda waktu untuk melupakan pelajaran. Meski Anda akan banyak belajar di bisnis ini, kemungkinan besar ada cukup banyak pelajaran yang harus Anda lupakan. Salah satu sebab banyak orang terus berkurang di kuadran E dan S adalah mereka merasa nyaman berada di situ. Bukan berarti kuadran itu memang pada dasarnya lebih nyaman, apalagi besar sekali pajak yang Anda bayar di sini. Anda bukan penguasa waktu Anda sendiri. Anda sering dipaksa bekerja dengan orang yang tidak Anda sukai. Dalam banyak hal, kuadran itu sangat tidak nyaman. Akan tetapi, orang mulai merasa nyaman di situ karena selama bertahun-tahun telah belajar bagaimana berada di sana, dan itulah yang mereka tahu. Semua itu berubah begitu Anda memasuki dunia pemasaran jaringan. Pengalaman kerja yang Anda peroleh dari waktu yang Anda habiskan di pekerjaan tradisional atau profesional seringkali tidak terlalu bermanfaat di pemasaran jaringan. Jam kerja yang ditentukan, upah atau gaji berdasarkan waktu yang dihabiskan, struktur dengan atasan dan hierarki manajemen, uraian tugas dengan batasan sempit, klien dengan batasan yang jelas, teori dan pabrik fisik dengan batasan yang jelas. Pokoknya jebakan kantor konvensional semacam itu tidak ditemui di bisnis ini. Jika pernah bekerja di penjualan tradisional seperti kami katakan sebelumnya, Anda harus melupakan kemampuan semacam itu sepenuhnya. Karena di pemasaran jaringan bukan hanya yang bisa Anda lakukan yang penting, melainkan apa yang bisa Anda lakukan dan gandakan. Jika punya pengalaman mengelola karyawan, Anda perlu melupakan beberapa hal di bidang itu. Karena di pemasaran jaringan, Anda tidak merekrut, memecat, atau menyuruh orang melakukan sesuatu. Pemasaran jaringan adalah dinamika yang sepenuhnya baru. Bisnis abad ke-21
Dan untuk berhasil di situ, Anda kemungkinan besar harus meninggalkan banyak kebiasaan lama. Gunakan waktu Anda untuk belajar dan melupakan pelajaran. Bagi sebagian orang, bagian tersulit untuk berpindah dari sisi kiri kuadran ke sisi kanan kuadran adalah melepas perspektif kuadran E dan S. Begitu Anda berhasil melupakan pelajaran yang pernah Anda dapat, perubahan akan menjadi makin cepat dan mudah. Muaranya adalah tindakan. Anda bisa membuat rencana, meneliti, dan belajar sesuka hati, tapi pemenang di pemasaran jaringan adalah mereka yang mengambil tindakan sekarang, besok, dan setiap hari. Masih terus atau cukup? Terima kasih Bu Naning. Mau dibahas hari ini, dah. Ini padat banget nih. Ini sudah 8:30. Gimana, teman-teman ada yang mau langsung yuk? Rasanya ini nggak cukup satu kali pertemuan deh ini bahas ini. Saya sebetulnya lebih senang kalau Anda bisa tanya jawab sih, karena sebenarnya ada banyak banget yang yang kita bisa sharing di sini. Gimana, Pak Ronald? Ya, Pak, Ayo. 2 hari dah sama besok. Ini padat banget loh. Ya, sebetulnya hari ini mungkin ada sambungannya dari yang kemarin saya cerita ke teman-teman kan, bahwa sebetulnya di bisnis HDI, minimal 1, 3, dan 5 tahun pertama fokusnya bukan ke uang, tapi fokusnya pada pengembangan diri. Dan hari ini diperjelas lagi kan, karena pengembangan diri yang tadi sudah kita alami itu, yang kemudian nanti akan digandakan atau diduplikasikan ke jaringan. Jadi ketika punya orang yang mau aktif gitu kan, yang mau kerja bareng, nah tugas kita sebagai upline, sebagai leader, itu adalah membantu, mendampingi, mengarahkan, mengajarkan gitu ya, untuk pengembangan dirinya rekan kerja kita itu. Iya, Dan kalau buat saya hari ini yang saya tadi diingatkan lagi, dan saya jadi punya bahan pembicaraan baru ya, ketika terutama eh, ketemu dengan milenial gitu ya, dengan generasi yang mungkin hari ini usianya di 20-an, 30-an gitu ya. Mengapa mereka perlu sedini mungkin untuk memulai bisnis HDI? Karena untuk orang itu menjadi ahli, itu butuh minimal 10.000 jam. Yang kalau tadi dihitung 8 jam sehari, 5 hari seminggu, yang which is itu adalah umumnya orang bekerja sebagai karyawan gitu ya. Itu butuh 5 tahun. Jadi ketika dia start di umur 18, dia baru mulai nguasai itu umur 23 loh. iya, betul. Jadi sedini mungkin itu akan baik, dan saya sekarang punya cerita baru sekarang berarti ya. Karena tadi Ya, ya orang itu butuh 10.000 jam. ya menarik nih. Teman-teman ada nggak yang mau sharing? Ih, banyak banget loh ini. Anda kalau nyimak, banyak sekali ini. Saya aja dapat banyak kok. Saya di-remind banyak hal ini di sini. Ini seperti biasa nih kalau saya ngobrol selalu nunggu saya ngomong Ya. nakalan nih. Padahal saya beberapa kali kemarin masuk, Anda kan nggak tahu kan saya masuk pada aktif loh. Tapi kenapa kalau saya masuk pada diemnya? Berarti besok mesti nyamar gitu ya. Iya, berarti lain kali saya nggak usah masuk aja kali ya. Saya dari kemarin tuh masuk tuh teman-teman, ya kan? Saya mikir, wih aktif sekali ya. Kenapa kalau saya datang kok pada diem semua? Tapi aku mau ini ya sharing buat teman-teman juga ya. Tadi benar yang diomongin Pak Johan ya, bahwa kita yang mestinya tuh mesti tanya ya, menggali. Karena saya pun ngalami loh, kadang kalau disuruh cerita itu bingung ya. Sebab banyak banget yang mau diceritain sampai, oh ini mesti memulai dari mana ya. Dan sometimes nggak bisa dalam karena eh, kalau tak dalemin orangnya bisa ngerti nggak ya, gitu. Jadi teman-teman kalau bisa bertanya itu akan lebih baik. Nah, Bu Naning mungkin tadi yang baca, ada mungkin 1-2 poin yang Bu Naning mau cerita. Nah, saya mau tanya dulu nih, Kak Rani bisa bisa bersuara nggak Kak Rani? Tuh, gitu. Ring.
Yang nggak tahu dia lagi ngapain tuh. Oh, dia lagi di luar. Oh, lagi di luar. Ya udah. Saya sebetulnya pengen ke Rani cerita tuh. Soalnya pertanyaannya dia kemarin pada waktu ketemu saya itu sangat relate dengan hari ini. Saya cerita sedikit ya pertanyaannya dia kemarin. Dia kan kemarin nanya, saya ini kan nggak full time, jadi nggak bisa. Itu. Nah, hari ini kan terjawab kan, bahwa sebetulnya bukan masalah full time-nya, ya kan. Kita itu bisa mengerjakan bisnis ini, ya kan, dalam kondisi apapun. Tapi yang jadi problem teman-teman, kenapa kelihatannya teman-teman yang full time itu bergerak lebih cepat daripada yang belum full time, ya kan? Tapi ingat kelihatannya, sebetulnya kuncinya tuh ada yang di Robert Kiyosaki ngomong apa? Fokus. Itulah yang jadi problem, ya kan? Jadi sebetulnya kalau kita ini mau mengerjakan lu part-time enggak apa-apa itu. Dan part-time itu enggak ada masalah. Cuman yang sering kali terjadi adalah pada waktu kita ini belum full time, teman-teman. Nah, ini kembali lagi kan mindset kan, kembali lagi pola pikir. Seringkali kita tuh mengabaikan bisnis HD. Itu yang terjadi. Itu yang membuat pada akhirnya tidak bisa berkembang. Tapi kalau Anda nanya, bisa nggak part-time itu berkembang? Tuh, sangat bisa. Saya pribadi pun nggak ada teman-teman yang awal di bisnis ini langsung full-time. Ya kan? Saya pun awalnya juga part-time. Tapi saya meluangkan waktu. Ya kan? Jadi apa? Fokus. Itu. Jadi sekali lagi, problemnya itu bukan di full-time-nya. Fokusnya ini loh yang jadi problem. Dan kembali lagi kan, lah ya itu, kan saya nggak full time, makanya saya nggak fokus. Lah inilah kuadran kiri, ya kan? Jadi kalau Anda sampai hari ini teman-teman masih berpikir bahwa fokus tuh hanya mengerjakan satu hal, kuadran kiri banget, ya kan? Orang kuadran kanan, ya kan? Mereka tuh bisa berfokus pada banyak hal. Intinya maksudnya gini, pada waktu saya menghadapi A, ya saya fokus di A. Pada waktu saya menghadapi B, ya saya fokus di B. Pada waktu saya menghadapi C, ya saya fokus di C. Ya kan? Jadi fokus itu bukan mengerjakan satu hal. Itu kan katanya atasanmu dulu kan? Tidak boleh ada pekerjaan lain selain kantor, ya kan? Fokus di kantor. Anda dibayar di kantor, Anda fokus di kantor. Itu kan kuadran kiri banget, ya kan? Sekarang Nah, kalau mau ada peraturan itu, ya kan? ya, Kan fokus kerjakan satu hal. Ownernya tuh loh punya bisnis banyak. Pak Johan mungkin saya menambahkan ya. Jadi Ya. siapa yang bilang kalau di kuadran E itu hanya mengerjakan satu hal gitu ya? Kan dulu saya Hmm. membawahi departemen accounting, departemen finance, departemen produksi, departemen penjualan, departemen HRD. Ya artinya saya juga nggak hanya menangani satu bidang saja, bidangnya juga macam-macam kan. Ketika Ya. saya lagi berhadapan dengan departemen HRD, ya saya fokus pada problem-problem yang ada di HRD. Ketika saya Hmm. ngadepi departemen penjualan, ya saya fokus sama masalah-masalah yang ada di penjualan kan gitu toh. Ya. Jadi yang penting di Betul. sini adalah manajemen waktunya. Yes. Itu kan yang nggak pernah, sebetulnya kan nggak, Pak, mohon maaf nih Pak Ronald. Pak Ronald bisa ngomong gitu kan, soalnya Pak Ronald pimpinannya. Tapi kan itu tidak pernah diajarkan di yang bawah. Ya, nah kalau tadi ya, kalau saya mohon maaf, kalau yang tadi menurut saya nggak setuju dengan, bagi saya loh ini pendapat saya pribadi, saya nggak Hmm. setuju dengan perusahaan yang melarang untuk karyawannya nggak boleh punya pekerjaan lain. Hmm. Karena bagi saya ya sebetulnya itu kan sudah apa ya menciderai atau mungkin menjerumuskan untuk masa depan karyawan itu sendiri ketika nanti pensiun loh. Melanggar hak asasi manusia. Iya. Ya, ya. Tapi kan itu nggak disadari gitu ya. Ya. Makanya ya ini makanya saya tuh rodok nyeleneh gitu ya. Waktu itu saya justru bilang kamu harus sambil ngerintis sesuatu deh. Hmm. Ya. Makanya pada waktu pandemi, saya justru membuka jalur untuk karyawan boleh jualan pada waktu itu. Dan saya mendorong karyawan jualan. Dan itu cuma ada di tempat saya aja. Yang lainnya pada nggak boleh. Ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi problemnya bukan di full time-nya loh. Ya kan? Tapi fokus.
Ya kan? Ini satu kata kunci, teman-teman. Ya, Anda boleh catat semuanya. Ya, kuncinya adalah belajar menyelesaikan problem win-win solution. Karena tanpa disadari, ya, banyak kan kemarin tuh yang konsultasi dengan saya. Ya problemnya cuma di sini, ya kan? Pada waktu ada masalah, seringkali menyelesaikan masalahnya itu win-lose or lose-win. Contoh, ya kan, win-lose, HD-nya dimenangkan, ya kan? Misalnya nih, yang seringkali kan berbenturan dengan keluarga, betul ya? Nah, win-lose, ya kan? HD-nya dimenangkan, keluarganya dikalahkan, ya orang rumah marah lah, ya kan? Atau kebalikan, ah ya udahlah, keluarga, maka harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya toh? Ya udah keluarganya dimenangkan, HD-nya dikalahkan. No, win-win solution. Cobalah berpikir teman-teman, gimana ya caranya bisa win-win solution. Impian saya punya bisnis, impian saya pindah kuadran, ini harus jalan, keluarga saya juga harus jalan. Ya kan? Atau mungkin masalah di kantor mungkin, atau masalah di bisnis lain. Jadi ini pelajaran yang sangat penting. Garis bawah teman-teman. Win-win solution. Cobalah. Mulai hari ini. Setiap kali kita menghadapi masalah. Coba pikirkan. Win-win solution. Win-win solution. Ya. Percayalah. Pasti bisa. Ya. Kenapa? Loh, orang di dunia ini dikasih waktu sama-sama 24 jam kok. Lah ada apa? Kok terus orang lain kok bisa, kok kita enggak? Ya kan? Ada lagi yang selalu beralasan, wah saya ini pelayanan di tempat ibadah. Loh, yang melarang siapa? Ya, tuh. Win-win solution. Jadi Yes. jangan win-lose or lose-win. Win-win. Ya. Semua bisa menang kok. Ya. Nah, kalau saya Pak Johan mungkin nambahin sedikit tentang win-win ini dan kaitannya dengan waktu ya. Saya itu terbuka sekali waktu kita kemarin Diamond Camp. Ketika Dr. Roy sharing kan tentang bagaimana caranya bisa menabung. Nah, eh, seringkali kenapa saya nggak bisa menabung? Karena saya berpikir, oh nanti kalau uangnya sisa, saya tabung. Sehingga saya nggak pernah nabung, karena uangnya ternyata nggak pernah sisa. Ternyata yang benar kan dari awal komitmen dulu. Ya, saya tuh mau nabung berapa sih? Oh, saya katakan mau nabung sekian gitu ya. Jadi ketika terima bonus, ya sekian itu diambil dulu, masukkan tabungan, cering. Nah, dari situ saya nangkep kan, hal yang sama dengan waktu. Kalau saya mau mengerjakan HDI-nya nanti kalau saya sudah punya waktu longgar ya, itu kenapa nggak pernah dilakukan ya, karena nggak pernah longgar. Saya kan punya kebiasaan juga gitu ya, contoh, dulu sebelum saya aktif di HDI, ya pulang kerja waktunya santai-santai di rumah nonton TV, nonton Netflix, nonton YouTube, nonton TikTok gitu kan. Tahu-tahu udah jam 10, jam 11 malam tidur kan gitu kan. Jadi kapan sisanya? Ya nggak pernah sisa lah. Tapi ketika saya mulai komit, oke, saya mulai komit nih mau ngerjain HDI. Kapan waktunya? Ya tunda kesenangan gitu kan, tunda kesenangan. Akhirnya yang biasanya waktunya buat nonton TV, buat nonton Netflix, itu yang kemudian saya pakai gitu ya. Nah, kapan mau nonton Netflix-nya ya nanti dianggarkan lagi gitu ya. Tapi setidaknya di awal itu fokus untuk ngerintis dulu. Tunda semua kesenangannya dulu. Jadi pulang kantor yang dulunya santai ya sekarang pulang kantor ngerjain HDI gitu ya. Kalau Sabtu Minggu, Sabtu dulu saya masih kerja ya, Sabtu pulang kantor yang ngerjain HDI lagi gitu ya. Minggunya setelah selesai dari acara keluarga yang ngerjain HDI lagi. Ya. Teman-teman ada yang nanya nggak? Oh ini ada yang komen nih. Justru masih kerja cari peluang dulu. Betul. Setelah resign ada pegangan. Oke. Sebetulnya ada banyak yang saya pengen bahas sih. Cuman ini bisa over nih. Ya, salah satunya tuh yang saya ingin ceritakan kepada Anda yaitu perlu waktu untuk membangun bisnis. Jadi pola pikir membangun bisnis 5 tahun, ya kan? Dan kembali lagi kan, kenapa kok kalau Anda nanya, lah tapi aku tuh punya banyak downline yang mereka tuh nggak kuat seperti itu. Jawabannya jelas kan? Karena mereka kuadran kiri. Orang kuadran kiri itu pola pikirnya adalah kerja hari ini dapat uang hari ini, ya kan? Orang kuadran kanan enggak, ya kan? Itulah kenapa teman-teman.
Ini saya kalau boleh sharing sama teman-teman ya, teman-teman yang sudah bulanannya tuh settle, ya kan? Anda harus belajar investasi, ya kan? Terutama buat teman-teman yang ya ini saya sharing saya aja lah. Ini keputusan ada di tangan Anda. Tapi saya boleh sharing teman-teman. Saya pada waktu bangun bisnis HD, ya kan? Bonus HD saya itu nggak pernah saya makan. Saya bonus HD saya pada waktu itu sampai 5 juta tuh nggak pernah saya makan. Bonus HD saya tuh saya pakai untuk HD lagi. Kenapa? Loh, karena saya bulanan saya sudah di cover dari bisnis baju saya, ya kan? Apalagi saya pada waktu itu single ya. Jadi saya pada waktu itu single ya kan, belum married ya kan, belum punya tanggungan. Sehingga yang tadi dikatakan sama Pak Ronald itu betul sekali bahwa sebetulnya anak-anak muda kalau merintis bisnis ini itu enak banget. Karena pada waktu Anda dapat income 5 juta di HD, ya kan, itu nggak perlu dimakan, investasikan lagi, ya kan. Saya baru bisa mulai nabung tuh baru terima royalti, ya seperti saya ceritakan, ingat, ya toh, eksekutif diamond hari ini royaltinya tuh kalau nggak salah satu poinnya berapa ya, 2,5 atau 3 juta ya, eksekutif Ya, diamond, sekitar segitu, nah. ya kan, sekitar segitu kan nih. Nah, andai kata, ya kan, 3 juta dikalikan 12, berapa ya? 36, 36. ya kan. Nah, itu kalau kita 1 tahun keluar eksekutif diamond royalti 36, gitu. Nah kan lumayan. Daripada kita cuma nabung 500.000, 500.000, itu pun jujur, saya yakin belum tentu seperti ada yang Pak Ronald bilang, ya kan, nggak sisa, ya kan. Jadi kelihatannya pengen nabung 500.000, nggak sisa, ya kan. Tapi kalau kita gulung, ya kan, gitu nanti asetnya jadi, ya kan, royalti, ya kan, itu minim, ya kan, minim, itu setahun 36 juta, ya kan. Dan kalau Anda naik ke Star, ingat bedanya jauh. Star itu hari ini 6 juta, ya kan, 1 poin. 6 juta kalikan 12, berarti apa? 72. 72 tambah 36, 100 juta loh 1 bulan. 1 tahun, ya kan. Itu langsung gelondongan, das, ya kan. Nah, itu masuk di tabungan enak, ya kan. Nah, tapi banyak teman-teman kadang tuh tergoda, ya kan. Tergoda untuk, wah, masa sih lumayan loh ini 5 juta. Loh iya, ya kan. Nah, tapi saya garis bawahi teman-teman ya, yang kebutuhan sehari-harinya sudah masuk, ya kan, baru investasi, ya kan. Tapi kalau teman-teman loh lah itu kebutuhan saya sehari-harinya belum masuk lah, ya itulah kenapa strategi kita kenapa kok settle diamond tiap bulan. Settle diamond tiap bulan itu memang dengan cara jualan kan. Ya, jadi itu adalah tahap awal, belum masuk ke tahap network tuh, ya kan. Setelah settle diamond tiap bulan, baru kita berpikir ke arah network. Bagaimana caranya kita follow up, bagaimana caranya nanti kita mengaktifkan orang, bagaimana caranya mimpin orang, ya. Jadi strategi di Propolis Team itu kita combine, ya kan. Kenapa? Karena kita tahu tidak semua orang itu sudah settle di awal bulanannya. Tapi sekali lagi buat Anda teman-teman settle bulanannya, bonus saja jangan dimakan dulu, investasi, ya kan, kayak kemarin ya kan, kayak teman-teman Pronti berani investasi, ya kan, ke apa Evolve, ya kan, itu akan beda banget. Ya ini mohon maaf teman-teman ya, buat teman-teman yang nggak berangkat Evolve dengan yang berangkat Evolve, saya berani garansi hasilnya beda, ya kan. Walah, terus gimana? Makanya mulai mikirkan mulai hari ini. Ya kan, kayak contoh, ya kan, ini sebentar lagi pasti ada How Do I Grow, ya kan. Saya nggak tahu sih How Do I Grow itu tiketnya berapa ya, 100, 200, itu sudah mulai di planning dari sekarang. Itu adalah hasil dari itu adalah pengeluaran investasi, ya kan, karena beda teman-teman. Anda begitu kemarin ngelihat ya kan, wong saya aja apa ya, saya aja yang udah 20 tahun datang Evolve aja saya kebakar, ya kan, ini saya nih, ya kan, saya yakin teman-teman yang kemarin datang itu pasti akan mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap bisnis ini, dan itu merupakan boosting yang kita butuhkan dalam membangun aset kita itu. Ya, jadi kembali lagi ya teman-teman, perlu waktu ya, dan yang menarik sekali lagi Robert Kiyosaki bilang apa? Bisnis apapun, ya kan, itu perlu waktu minim 5 tahun, ya kan. Bahkan dia di sini terang-terangan dia ngomong hati-hati dengan tawaran cepat kaya, ya kan. Dia ngomong terus terang kan di situ kan. Karena apa? Bangun bisnis pindah kuadran, ya ada yang cepat, ya kan. Tapi sekali lagi ya, pindah kuadrannya yang nggak cepat, ya.
tapi tetap menghasilkan uang, dapatlah. Ya, Anda diamond tiap bulan itu 3 sampai 5 juta dan Anda bisa menang ekspor fund. Itulah kenapa saya bilang kan buat teman-teman, Anda menang ekspor fund belum selesai. Ya, itu baru tahap awal. Ya kan? Lah, ternyata kok apa namanya bisnis HD kok susah. Loh, kembali lagi sudut pandang berpikirnya yang salah. Bisnis apa yang belum apa-apa itu bisa memberangkatkan Anda luar negeri. Ayo, ya kan? Itu luar biasanya HD, ya kan? Jadi belum apa-apa ternyata kok aku bisa nikmati kapal pesiar. Loh, asik kan? Coba ada bisnis di luar. Belum apa-apa ya utang. Belum apa-apa ya cash flow masih minus. Enak kan? Belum apa-apa udah jalan-jalan luar negeri. Ya. Ya, Jadi buat teman-teman yang belum pernah menang untuk explore fund ya, masih ada waktu, kejar bulan ini diamond sampai Desember ya. Anda langsung yes. dapat 1 tiket. Ya, bisa Anda menang extra fund. Ini yang menarik. Ya, Ya, mungkin itu dulu kali ya. Mungkin lain kali kita adakan sesi khusus kali untuk bahas ini lebih dalam. Banyak nih sebetulnya di bab ini. Ya, buat teman-teman saya yang lempar right. Ada belum menang pertanyaan? Explore Summit ya, masih bisa menang untuk Ya, Australia 4 kali eksekutif diamond. 4 kali eksekutif diamond. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada, Kalau tidak ada. kita Ya, tutup yuk, doa. siapa pimpin doa yuk. Ya Mbak Mia, boleh. Kalau Pak Ronald mainnya nodong, tidak apa-apa lah Pak Ronald aja. Silahkan Mbak Mbak Mia, Mia. bos. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas anugerah rahmat berkah-Mu selama ini yang selalu melimpahi kami dimanapun kami berada, selalu membuat keluarga kami selalu diberkahi dengan rizki yang halal thayyiban. Ya Allah, sertai selalu langkah kami dalam mencari rezeki, mencari ilmu, mencari berkah, mencari kebaikan yang selalu hanya untuk-Mu. Ya Allah, berikanlah kami keberhasilan, berilah kami kemudahan segala urusan, berilah kami kelancaran dalam melaksanakan semua yang Engkau ridhoi. Ya Allah, tunjukkanlah yang terbaik, mudahkanlah kami mengambil keputusan yang terbaik. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Oke, kita foto. Kita foto open cam. Wis, Lisa kemana tuh pakai kacamata hitam? 1, 2, ceklik. Iya. Sar, pengumumannya apa aja, Sar? Ya, enggak. Pengumumannya yang Tanggal pasti 21. kembali lagi tanggal 24. 21 dulu, Tanggal 21 tanya 20 dok. akan ada untuk 2021 ada How Do I Go Manager. Oh, oke. Lalu tanggal 21 ada Tanya Dok. Ya. Terus tanggal 24 hanya 40 peserta aja. Dan ini Anda langsung workshop, saya udah dapat kisi-kisinya, Anda sendiri, 1 orang, 1 meja, dari cuci muka sampai skincare semua sendiri, sampai nanti make up ya, Anda bawa alat make up akan diajarin sampai tutorial make up. Gitu. Dan ingat ini hanya terbatas 40 ya, jadi segera untuk Anda langsung daftarkan dulu ya, karena ada e-bird. Lalu sementara itu dulu pengumumannya. Oke, terima kasih. Berarti besok masih ketemu lagi ya. Sebentar, ini sudah mau habis. Max mau umum Cista. Boleh? Kamu udah punya, Nal? Ada? Ya udah. Ya, jadi pakai e-book aja ya.
Ya, gini, teman-teman yang mau beli buku ininya boleh, tapi kita sediakan e-book ya untuk berikutnya. Who Moved My Cheese? Mungkin bisa di-share gambar bukunya ya. Baik, Jadi ya, bukunya ini tinggal berapa kali sini? 20, 21. Oh, masih oh, loh, tinggal dikit loh. Ini minggu depan habis ini. Bukunya di-sharing di grup aja ya. Oke, itu Oke. aja teman-teman. See you.